Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansur Channel, tontonan, hiburan, dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu membasahi bibir kita dan memenuhi pikiran kita serta mengikhtiarkan dalam panca indera kita, yaitu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat-nikmat yang telah dipinjamkan kepada kita. Dengan nikmat itulah alhamdulillah kita dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan dan melakukan usaha pekerjaan, dan insya Allah alhamdulillah kita bisa nikmati dengan baik. Mudah-mudahan itu semua tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu berusaha dengan ikhlas menjadikan kita umatnya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa membacakan, mengirimkan salam salawat dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan kita semua insya Allah dibukakan hati dan nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mudah memahami, menelaah, dan menyimpan dalam memori kita dan menjadikan energi kita untuk berbuat dalam kehidupan ini dengan ilmu-ilmu dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, kesempatan yang baik ini insyaallah judul yang akan saya sampaikan yakni tentang pelaksanaan atau aktualisasi ibadah dalam kehidupan kita. Jadi jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pembicaraan sebelumnya kita juga telah menyinggung tentang ibadah. Cuma kita lanjutkan pembahasan ini dengan pembahasan yang berkaitan tentang ibadah, namun praktik dan pelaksanaannya itu terbagi atas dua bagian. Tapi sebelumnya kita maknai dulu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadanya, kecuali untuk melakukan kegiatan rutinitas kepatuhan terhadap Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita pahami jamaah yang berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita
bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini, menjadikan kita bentuk berupa manusia, berupa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk orang. Ini tujuan Allah cuma satu, a'budun, yaitu menjadi hamba atau menjadi beribadah kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Pembahasan sebelumnya kita terbahas bahwa ibadah itu adalah bentuk tanda kepasrahan atau ketundukan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada tawar-menawar, senantiasa patuh terhadap apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan. Makanya dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita lebih menjabarkan lagi seperti apa yang dimaksud ibadah itu. Makanya ulama-ulama kita, pendidikan agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa ibadah, aktualisasi ibadah atau kenyataan ibadah yang kita lakukan itu ada yang dimaksud dengan ibadah mahdhu dan ibadah ghairu mahdhu. Kita bahas satu persatu. Ibadah mahdhu adalah ibadah atau penyembahan kepada Allah, atau aktualisasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cara pelaksanaannya, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk pelaksanaannya, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu pelaksanaannya, dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rangkaian pelaksanaannya. Tidak boleh kita menambah-nambah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para ulama kita. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah waris dari Nabi. Apa yang disampaikan oleh ulama hakikatnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas dulu adalah ibadah mahdhu. Ibadah mahdhu adalah contoh yang paling dasar adalah pelaksanaan yang sudah ditentukan waktunya, ditentukan caranya, yang dicontohkan Rasulullah SAW. Seperti contohnya adalah sholat 5 waktu. Allah menentukan kepada kita 5 waktu. Tidak boleh menambah hanya 3 waktu, mengurangi 3 waktu atau menambah menjadi 6 waktu. Salat subuh misalkan 2 rakaat, tidak boleh bilang hanya saya enak badan saya tambah 3 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat, tidak boleh kita bilang saya mau 10 rakaat supaya banyak pahalanya. Begitu juga zuhur, asar dan isya 4 rakaat, saya bilang hanya 2 rakaat, capek saya kerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini sudah dilakukan dan dicontohkan caranya. Begitupun juga cara-caranya jemaah yang berbahagia. Semua yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah mahdhu. Ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bahwa seperti ini cara-cara pelaksanaannya. Begitupun juga puasa Ramadan. Tidak boleh kita tanpa alasan tidak puasa Ramadan, tanpa yang dibenarkan kita meninggalkan puasa Ramadan, tanpa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu termasuk dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan, begitu pun zakat. Zakat ada nisabnya, ada cara-caranya, ada nilai-nilai tertentu baru kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Begitupun juga sedekah, begitupun juga haji, dan yang berkaitan tentang kewajiban kita sebagai umat manusia atau umat Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhu. Apa yang dimaksud ibadah ghairu mahdhu? Semua ibadah, semua yang berbentuk ibadah, semua yang dibentuk pengabdian atau pelaksanaan kegiatan yang baik, pelaksanaan rutinitas yang baik, yang
kita lakukan sesuai dengan petunjuk agama, kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mendapatkan balasan yang baik, keselamatan dunia dan akhirat. Contoh-contohnya jamaah yang berbahagia, di mana kita tidak diwajibkan, tapi karena rutinitas kita membuat kita ibadah. Contohnya, kita sebagai penjual. Nah, kalau kita menjual karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbohong, tidak curang, tidak menyalahgunakan amanah-amanah pembeli, dan kita bertransaksi sesuai dengan syariat, tidak saling menzalimi dan lain sebagainya, maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu dengan sesama, kita mengucapkan salam dan bersenyum, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan lalu ada duri atau batu yang menghalangi di jalan, kita disingkirkan, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bersin, kita doakan, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada rincinya adalah semua kegiatan yang kita lakukan. Kita pergi mencari rezeki, sebelum kita berangkat kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa-doa, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang di luar dari kegiatan-kegiatan lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Jadi bukan saja jamaah yang berbahagia yang salat baru dikatakan ibadah. Semua yang kita lakukan itu, ketika itu berada dalam rel atau jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai, maka itu adalah bentuk ibadah. Jadi di mana saja kita bisa membuat atau bisa mendapatkan pahala yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah dijabarkan oleh para ulama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya jangan bermalas-malasan. Ada juga mengatakan, wah saya jujur nih, saya jujur tapi tidak salah. Nah itu salah juga itu. Saya nih kalau berdagang selalu bersikir tapi tidak salat, itu tidak boleh juga. Atau saya salat, jemaah yang berbahagia, tapi saya mencurangi orang, saya berbohong dalam bertransaksi dan lain sebagainya. Begitu juga saya bertani, tapi saya mendapatkan hasil, saya tidak keluarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apapun aktivitas kita, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kegiatan kita, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi kita senantiasa mendapatkan kedamaian di dunia dan kedamaian di akhirat. Insya Allah kalau kita sesuai dengan rel dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita melakukannya, maka insya Allah jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa kekurangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan kebaikan serta memberikan ganjaran yang setimpal terhadap apa yang kita lakukan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, bahwa ibadah kepada Allah adalah bentuk ketundukan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta ibadah dalam pengaplikasiannya adalah ibadah yang ditentukan, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah ditentukan waktunya, kadarnya, dan cara-cara pelaksanaannya. Dan ibadah-ibadah ghairul mahda adalah semua ibadah yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka itu insya Allah ibadah. Kita meninggalkan larangan dalam beraktivitas dan kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kiranya agar mendoakan saya untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan kepada hadirin dan hadirat untuk senantiasa kita istiqamah berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe channel ini, masuk channel dan bagikan, serta
kita berikan saran masukan agar insya Allah semua yang kita lakukan mendapatkan ibadah di sisi Allah. Tidak akan sia-sia yang kita lakukan. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan ini insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita jalankan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.